goyangkan nanti akan terdengar ya. Nah itu ya, terdengar seperti ada airnya di dalam. Total bisa hampir 2 liter ya. Jadi air ini tadi tertampung pada knalpot expander ya. Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara membuang air yang ada di knalpot expander ya. Banyak expander itu semua tipe dan semua tahun itu knalpotnya ada airnya ya. Jadi untuk knalpot itu di expander itu dia tidak ada pembuangan airnya ya. Jadi banyak air yang nampung di bagian peredam knalpotnya. Nah, pada video kali ini saya akan videokan bagaimana cara membuang airnya. Ya, kita lihat dulu di bawah. Kita menuju ke bagian knalpotnya. Nah, di sini kita bisa lihat knalpotnya ya. Nah, di sini ini adalah knalpot dari expander ya. Nah, ini di sini nanti saya akan bor di sini, di bagian bawah sini akan saya bor, saya lubangi untuk membuang air yang ada di knalpot ini ya. Ini silakan dicek ya untuk masing-masing mobilnya. Kita coba goyangkan knalpotnya dan kita dengarkan apa ada suara gojakan airnya ya. Ini saya akan goyangkan, nanti akan terdengar ya. Nah itu ya, terdengar seperti ada airnya di dalamnya, seperti ada gojakan airnya. Nah itu berarti menandakan di dalam sini dia banyak airnya. Di tempat peredam knalpotnya ini ada airnya. Jadi kita harus buang. Nah harusnya di mobil itu dia ada pembuangan airnya ya, baik di pojok sini, di tengah atau di belakang. Ya biasanya itu mobil ada, tapi di expander ini dia tidak ada ya. Makanya itu air dia banyak nampung di sini ya. Nah, air itu bisa disebabkan oleh kondensasi mesin. Jadi panas ketemu dengan udara yang ada oksigen, dia menghasilkan uap dan airnya makin lama makin banyak di bagian penampungan kondensasinya sini ya. Nah itu juga bisa karena kena hujan atau saat kita cuci tidak sengaja kita semprotkan air masuk melalui pipa knalpot ini dan nampung di dalam ini ya. Atau saat hujan kita kena banjir masuk di dalam secara tidak sengaja, itu bisa terjadi. Nah oleh sebab itu kita harus membuang airnya tanpa melepas knalpotnya ya. Jadi cara ini juga permanen sehingga nanti untuk air yang masuk dia tidak akan tertampung lama, jadi akan keluar terus ya. Jadi dan cara ini pun aman, tidak akan mempengaruhi suara dari knalpotnya. Ya saya akan bor dulu di sini, bagian sini akan saya bor. Nanti akan saya tunjukkan mata bor yang kita gunakan, lalu pengeborannya dan nanti hasil air yang keluar seberapa banyak. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini akan saya bor ya. Ini saya menggunakan bor ukuran 4 mili ya. Jadi mata bor pakai ukuran 4 mili aja. Saya akan bor di bagian sini ya. Oke, ini setelah saya bor ya. Nah ini airnya keluar. Ini cukup banyak ya. Ini saya tampung di takaran botol takar ya. Ini nanti kita bisa lihat berapa liter ini air yang keluar. Ini padahal mobil saya ini jarang kena hujan, jarang kena banjir, tidak pernah kena banjir, hanya main dicuci aja.
Lihat airnya, wih banyak sekali ya. Ini airnya sekarang sudah setengah liter ya. Kita lihat di sini airnya sudah setengah liter. Nah ini kita lihat airnya sudah setengah liter. Ini masih jalan terus, airnya masih keluar. Ini nanti sampai berapa liter ya? Saya akan ambil tempat cadangan, takutnya nggak cukup. Oke, ini sudah 1 liter. Kita bisa lihat di sini. Wow, 1 liter ya. Ini di tampungan di sini sampai 1 liter. Ini masih keluar terus airnya. Ini sudah 1 liter lebih, saya ganti ya. Nah ini saya ganti wadah. Dan yang gelas ukur ini sudah 1 liter. Ini kita lihat airnya sudah 1 liter lebih. Sudah nampung air sebanyak ini 1 liter. Dan saya tambah lagi, ini ada wadah. Kita lihat sampai berapa liter ya. Ini airnya masih keluar. Kita lihat di sini airnya masih keluar, masih banyak ya. Nah ini kalau kita nggak keluarkan airnya, lama-lama knalpot ini bisa hancur ya, bisa keropos dan bisa hancur, dan pastinya akan harus ganti knalpot. Nah kalau kita sudah antisipasi seperti ini, kita buat lubang pembuangan pada bagian knalpotnya ini, maka nanti air jika sudah masuk ke dalam, dia akan terbuang lagi ya. Nah ini masih keluar terus airnya. Ini banyak sekali, yang di botol sudah 1 liter, ini ada kalau setengah liter, sudah 1,5 liter ya. Ini masih keluar terus airnya, banyak sekali. Padahal mobil saya ini masih jalan 20.000 dan jarang kena hujan, pastinya jarang dicuci ya karena jarang kotor. Ini aja airnya segini ya, apalagi mobil yang sudah di atas 50.000 airnya berapa liter ya. Ini aja sudah 1,5 liter, hampir 2 liter airnya ya. Nah ini kita lihat, ini masih keluar terus. Kita tunggu sampai berapa banyak airnya keluar. Nah ini sudah habis dia, sudah cuma netes saja, dia tidak mengalir, cuma netes saja ini airnya. Jadi untuk memilih expander wajib dilubangi ya. Kalau kita nggak lubangi, ini lama-lama knalpotnya pasti akan hancur karena keropos. Karena kena air, besi kena air, dia akan keropos. Nah ini sudah mulai habis ya. Ini sebentar lagi kita lihat berapa liter ya air yang keluar dari bagian tabung knalpot ini ya. Nah jadi bagian knalpot ini dia sebesar ini, dia ini nampung air semua ya. Jadi harus kita buang, kita buat lubang pembuangan. Kita sebentar lagi akan lihat berapa banyak air yang tertampung ya. Nah di sini ini di wadah hijau aja sudah penuh, tapi airnya sudah habis di knalpot. Lalu di sini di gelas ukur ini sudah 1 liter lebih ya, ini 1000 mili, 1 liter lebih airnya yang tertampung. Oke, setelah saya kuras tadi airnya, ini kita gerakan lagi, sudah tidak ada bunyi air yang tertampung ya. Tadi di video pertama itu saat saya gerakan, dia ada bunyi air gocak ya di sini. Jadi terdengar kita suara air yang seperti tertampung di dalam. Ini setelah saya keluarkan sudah tidak ada ya. Nah ini sudah tidak ada suara, sama sekali tidak ada suara, sama sekali tidak ada air yang tertampung di knalpot ini ya. Jadi untuk expander saya katakan sekali lagi, itu harus wajib dikasih lubang ya. Jangan expander aja, semua mobil yang tidak ada pembuangan airnya kita harus buang ya. Harus kita kasih lubang supaya air di dalam itu bisa keluar ya. Jadi knalpot itu lebih awet karena tidak ada air yang tertahan di dalam yang bisa menyebabkan knalpot itu menjadi berkarat ya. Ini kita lihat di sini, ini lubangnya seperti ini ya. Ini tadi lubang yang sudah saya buat, saya fokuskan dulu. Nah ini ya, kita buat lubang di sini, kita lubangin segini aja. Ini supaya nanti air, jika ada air masuk lagi, dia langsung keluar, langsung terbuang ya. Jadi tidak tertahan di bagian knalpotnya ini. Jadi kita lubangi lagi seperti ini. Nah ini ya. Jadi air masuk pun dia tidak tertampung, pasti akan langsung keluar. Sehingga knalpot pun awet, tidak akan menyebabkan knalpot itu berkarat ya. Oke, ini air dari knalpot yang tadi keluar ya. Kita lihat di sini di gelas ukur ini
1 liter bahkan lebih ya. Ini bisa 1,2. Lalu di sini ini setengah liter lebih, total bisa hampir 2 liter ya. Jadi air ini tadi tertampung pada knalpot expander ya. Nah, di sini ini ada knalpot expander. Ini tadi tertampung di tabung knalpot ini ya. Jadi kita harus memberi lubang pada bagian bawahnya di ujung bagian luar supaya airnya keluar semua, supaya knalpot itu tidak kropos ya. Jadi lebih awet lah. Jadi air yang masuk dia tidak nampung di dalam terus. Kalau lama-lama nampung di dalam terus, maka akan hancur ya knalpotnya, dan pastinya kita harus ganti knalpot dengan biaya yang mahal. Ya, kita lihat di sini airnya, dan ini keruh ya. Ya, memang air bercampur besi akan menjadi karat. Ini airnya keruh kotor. Lalu di sini ini sisa tadi ini penuh. Saya ambil wadah lagi, saya tampung di sini. Ini ada sisa, dan ini ada kotorannya ya. Dia ini seperti ya bisa dikatakan pasir ya. Nah, ini ada kotoran juga, pasir, dan kemungkinan ya ini sudah ada karatnya, jadi sudah sedikit berkarat, jadi karatnya rontok ya, seperti ini. Jadi saya sarankan untuk mobil expander itu kita harus buat lubang pada knalpotnya ya. Ini wajib, menurut saya wajib. Kalau kita nggak bikin lubang ya nanti akan hancur knalpot mobil kita. Oke, sekian aja video dari saya ya, bagaimana cara membuang air dari knalpot expander dengan kita mengebornya ya. Kita bisa menggunakan bor ukuran 3 mili, 4 mili atau 5 mili ya, jangan terlalu besar juga ya, cukup bor seginilah, mata bor yang seperti ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.